Salve sahabat Katolik Ukren, oi tudo bem. Selamat datang di negara Portugal. Yeay! Negara Katolik yang terkenal akan para bintang top dunia sepak bolanya. Di balik popularitasnya, Portugal ternyata memiliki sejarah yang panjang akan iman Katolik. Bagaimana sejarah dan perkembangan iman Katolik di negara Portugal? Inilah Jelajah Umat Katolik episode spesial Portugal. 1. Sejarah. Agama Katolik sudah masuk ke Portugal sejak abad ke-1 Masehi di masa Kekaisaran Romawi. Kala itu, banyak penduduk Portugal mulai percaya pada Kristus lalu memberi diri dibaptis. Portugal pun berubah menjadi wilayah yang begitu kental akan kekatolikan. Namun, semua ini berubah memasuki awal abad ke-8 Masehi. Kala itu, Kekhalifahan Islam Sunni Umayyah dan Kesultanan Mor dari Arab dan Berber Afrika Utara datang menjajah dan menaklukkan Portugal. Banyak penduduk Portugal kala itu hingga Spanyol melarikan diri dan tak sedikit diantaranya yang dipaksa meninggalkan iman Katolik mereka. Tak hanya itu, banyak gereja dan katedral pun diubah menjadi masjid oleh kekhalifahan dan kesultanan seperti yang terjadi di Cordoba. Iman kekatolikan pun lenyap dari Portugal. Tak hanya Portugal, pasukan Muslim juga berhasil menguasai wilayah Spanyol. Peristiwa ini terjadi dari tahun 711 sampai tahun 722. Islam pun menguasai sebagian besar semenanjung Iberia, termasuk Portugal di dalamnya. Melihat situasi genting ini, pasukan Katolik dari berbagai kerajaan di bagian utara bersatu dan mendeklarasikan untuk merebut kembali wilayah selatan, yaitu semenanjung Iberia termasuk Portugal, dari penjajahan bangsa Muslim Mor. Di bawah kepemimpinan Raja Alfonso Henriques sang penakluk, ia berhasil mengalahkan pasukan Muslim Mor pada tahun 1139 setelah berpuluh tahun berperang. Pada tahun 1147, Raja Alfonso Henriques yang adalah Raja Portugal pertama juga berhasil mengembalikan Lisbon, ibu kota Portugal, kepada iman Katolik hingga kekatolikan kembali mengakar kuat di seluruh Portugal dan juga Spanyol. Pada tahun 1249, Raja Alfonso ketiga berhasil merebut kembali wilayah Faro, wilayah terakhir yang dikuasai oleh pasukan Muslim dari bangsa Mor di Portugal. Serangan pasukan Muslim terakhir memuncak dengan pertempuran Rio Salado pada tahun 1340, di mana pasukan Portugis memberikan kekalahan telak kepada tentara Sultan Marnid Abu al-Ahsan Ali yang berusaha menjajah Portugis dan semenanjung Iberia. Bunda Maria senantiasa mendoakan anak-anaknya, Portugal kembali ke pangkuan Gereja Katolik. Banyak gereja yang telah diubah menjadi masjid di zaman kekhalifahan Umayyah dan bangsa Mor dikembalikan fungsi awalnya sebagai gereja dan katedral, seperti Gereja Santa Maria Castelo Tavira Portugal dan Katedral Cordoba serta Katedral Seville Giralda di Spanyol. Gagal menaklukkan Portugal dan Spanyol, pasukan Muslim kini berhasil menguasai Konstantinopel yang adalah salah satu wilayah penting kekristenan. Melihat kejatuhan Konstantinopel ke tangan kekhalifahan Islam Turki Utsmani pada tahun 1453 ini, Portugal pun merasa terpanggil untuk memperluas wilayah kekaisaran mereka sekaligus menyebarkan iman Katolik. Di abad 15 ini, Portugis mengutus banyak misionaris Katoliknya untuk pergi mewartakan Injil ke segala bangsa, mulai dari Afrika, Amerika Latin, India, hingga ke Indonesia.
Agama Katolik di Indonesia sudah ada sejak abad ke-7, di mana komunitas umat Katolik tertua berada di Barus, Pancur yang saat ini merupakan wilayah Keuskupan Sibolga. Berkat kedatangan para misionaris Portugis di abad ke-16 Masehi ini, agama Katolik akhirnya berkembang luas dan pesat di Indonesia. Sambil mencari rempah-rempah, Portugis menancapkan misi pertamanya di Halmahera, Maluku Utara. Kala itu, seorang kepala kampung bernama Mamuya beserta warga kampungnya terpanggil akan pewartaan Injil dari Gonçalo Veloso, seorang misionaris Portugis. Mereka pun memberi diri dibaptis menjadi Katolik pada tahun 1534. Para misionaris Portugis juga mewartakan Injil hingga ke Maluku, Sulawesi Utara, Pulau Flores, dan Pulau Timor. Akan tetapi semenjak VOC Belanda yang adalah Protestan berkuasa, misi Katolik dilarang dan banyak umat Katolik di Maluku serta Sulawesi Utara diprotestankan. Walaupun di bawah kekuasaan VOC Belanda, namun Portugis masih memiliki pengaruh yang kuat, khususnya di Pulau Flores pada abad ke-16. Karya misi di Flores banyak dilakukan oleh para saudagar Katolik Portugis dan misionaris dari Ordo Dominikan, dengan Larantuka dan Solor menjadi pusat kehadiran Portugis di timur Indonesia. Hal ini bisa terlihat jelas hingga saat ini, salah satunya dari adanya Kerajaan Larantuka, kerajaan Katolik yang pernah berdiri di Indonesia, dan adanya tradisi Semana Santa yang merupakan peninggalan bangsa Portugis di mana memiliki unsur perpaduan inkulturasi antara budaya Braga Portugis dan Flores. Pada tahun 1910, Portugis merdeka menjadi negara republik, yang kini kita kenal sebagai Portugal. Pada tahun 1917, Bunda Maria menampakkan diri kepada Lucia, Jacinta, dan Francesco di Fatima, Portugal. Penampakan Bunda Maria di Portugal ini membawa perubahan besar bagi iman umat Katolik dunia kala itu. Usai diselidiki, penampakan Bunda Maria ini ternyata sungguh terjadi, dan pada tahun 1928 dibangunlah sebuah gereja basilika raksasa di Fatima, Portugal untuk menghormati Bunda Maria. Pada tahun 1932, agama Katolik ditetapkan sebagai agama resmi negara Portugal. Sekitar tahun 1954, Basilika Our Lady of Rosary dari Fatima akhirnya diresmikan. Gereja Basilika ini lalu menjadi salah satu tempat peziarahan penting umat Katolik dunia. Pada tahun 2017, bertepatan dengan 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal, Paus Fransiskus mengkanonisasi Francesco dan Jacinta, 2 dari 3 anak yang menerima penampakan Bunda Maria di Fatima, menjadi santo dan santa. Iman Katolik kini terus mengakar kuat di negara yang dulunya pernah melahirkan begitu banyak misionaris hebat bagi dunia, yaitu Portugal. Dua, wilayah gerejawi. Pada tahun 2020, Gereja Katolik Portugal memiliki 1 wilayah patriarkat, yaitu Patriarkat Lisbon, kemudian 20 keuskupan, dan 1 ordinariat militer. Umat Katolik Portugal pada tahun 2020 tersebar di 4.413 paroki. Jumlah paroki di Portugal ini hampir 4 kali lipat dari jumlah paroki yang ada di Indonesia, di mana terdapat 1.318 lebih paroki. Khusus untuk Keuskupan Agung Braga, salah satu keuskupan di Portugal, terdapat Ritus Braga yang merupakan salah satu bagian dari Ritus Latin. 3. Kaum religius. Statistik Gereja Katolik Portugal tahun 2020, terdapat 3.525 imam, pastor atau romo, 417 diakon, 1.279 frater dan bruder, dan 3.723 suster yang berkarya di Portugal. 4. Umat. Demografi agama penduduk Portugal tahun 2011 sebagai berikut. Sebanyak 81% penduduk Portugal merupakan Katolik, 8% sisanya tidak diketahui, 7% merupakan ateis, dan 4% sisanya merupakan agama lain, seperti Ortodoks dan Yahudi. Kita masuk pada kekatolikan di negara Portugal.
Statistik paling terbaru Gereja Katolik Portugal pada tahun 2020, jumlah umat Katolik Portugal mencapai 8.007.561 jiwa atau telah mencapai 87,3% dari 9,9 juta jiwa penduduk Portugal. Perkembangan umat Katolik Portugal sebagai berikut. Di tahun 2011 hanya 81% Katolik, dan di tahun 2020 naik menjadi 87,3% Katolik dari penduduk Portugal. 5. Gedung gereja. Berikut ini gedung-gedung gereja Katolik yang terletak di negara Portugal yang begitu megah dan indah. Kita bagi ke dalam 4 status. Yang pertama, gereja Katolik yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ada 12 gereja Katolik di Portugal. 3 diantaranya, Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Antonius, Patriarkat Lisbon, Gereja Katolik Paroki Basilika Yesus do Monten, Keuskupan Agung Braga, dan Gereja Katolik Paroki Basilika Bunda Maria diangkat ke surga, Keuskupan Porto. Kemudian Gereja Katolik yang berstatus sebagai peziarahan suci negara, ada 3, 2 diantaranya, Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Perawan Maria Ratu Rosario dari Fatima, yang terletak di Keuskupan Leiria, Fatima. Gereja inilah yang menjadi lokasi penampakan Bunda Maria di Fatima pada tahun 1917, dan jutaan peziarah Katolik dari berbagai negara datang mengunjungi tempat ini setiap tahunnya. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Peziarahan Suci Nasional yang dikandung tanpa noda, Keuskupan Agung Evora. Kita masuk pada Gereja Katolik Portugal yang berstatus sebagai basilika, satu tingkatan di atas katedral, ada 14 basilika, 2 diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Hati Kudus Yesus Patriarkat Lisbon, dan Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Petrus Braga. Dan yang terakhir kita masuk pada Gereja Katolik Portugal yang berstatus sebagai katedral atau pusat dari keuskupan. Ada 32 katedral, 3 diantaranya Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria Mayor, Patriarkat Lisbon. Gereja katedral ini merupakan pusat dari Patriarkat Lisbon yang terletak di ibu kota negara yaitu Lisbon. Kemudian Gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Maria diangkat ke surga, Keuskupan Funchal, dan Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria, Keuskupan Setúbal. Sahabat Katoliko keren, sampai di sini dulu jelajah umat Katolik kita episode Portugal. Luar biasa ya, perjalanan panjang dari umat Katolik Portugal. Mulai dari mempertahankan iman, menjadi misionaris hebat hingga menjadi salah satu negara Katolik yang begitu kental di dunia. Semoga umat Katolik Portugal semakin bertumbuh dalam iman. Sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode selanjutnya. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita akan berkata, Katoliko memang keren. Salve!